Anak jenius ini sedang mencari informasi keberadaan peri di dalam arsip komputer milik ayahnya. Ia melihat ada gambar kurcaci yang kumisnya dapat membuka kunci apapun. Tapi masalahnya, ia masih belum menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan bangsa peri sesuai dengan penjelasan ayahnya. Hingga akhirnya ia menemukan catatan ayahnya yang mengatakan bahwa peri biasanya akan mengunjungi sebuah pohon keramat di Bukit Tara. Bukit itu tak jauh dari rumah ini dan mungkin itu bisa menjadi salah satu petunjuk atas pembuktian semua ini. Tapi tanpa anak itu ketahui, bangsa peri itu memang benar-benar ada. Mereka telah hidup di bawah tanah selama ribuan tahun. Dan kota mereka berada di pusat bumi, bukan di permukaan bumi seperti yang disebutkan di buku cerita kita. Hadirin sekalian, selamat datang di kota yang sangat canggih bernama Heaven. Kota bagi para peri yang beragam, aneh, dan indah. Di dalam kota ini ada peri berjenis elf dengan telinga panjang, goblin dengan hidung panjang, kurcaci dengan tubuh kecilnya, dan makhluk peri lain yang tak disebutkan jenisnya. Walaupun mereka bangsa peri, tapi tetap ada pemerintah yang mengatur kota ini. Dan inilah pusat pemerintahan dan unit pertahanan mereka. Pria ini adalah peri berjenis centaur yang setengah tubuhnya berbentuk kuda. Ia adalah pakar ilmuwan dan mengembangkan semua teknologi di kota ini. Dan hari ini centaur itu berkata bahwa kita sedang ada masalah. Ada salah satu peri yang lepas ke permukaan bumi. Masalahnya mereka tak tahu jenis apa peri yang kabur itu. Tapi yang pasti ukurannya lumayan besar dan mungkin kabur dari menggali terowongan. Tanpa basa-basi, peri tua ini pun menyuruh anak peri di sebelahnya untuk pergi ke permukaan dan mengecek masalah ini. Dengan semangat, anak peri itu pun menurutinya karena ia sangat jarang pergi ke dunia manusia. Dan beginilah cara seekor peri pergi ke dunia manusia di permukaan. Centaur ini menghidupkan mesin roket untuk melontarkan peri tadi ke atas. Dalam hitungan detik, meluncurlah roket itu dengan dorongan lava di bawahnya. Tak berselang lama, keluarlah roket itu yang ternyata berasal dari corong gunung Merapi. Centaur itu berkata agar dirinya bersiap-siap. Dan voila, anak peri itu pun jatuh dan seketika itu pula ia pun menghidupkan sayapnya. Ia pun bisa terbang bebas di bumi dan berteriak kesenangan. Tapi ia tak boleh dilihat oleh manusia. Jika tidak, keberadaan bangsa peri akan terancam dan akan terjadi peperangan. Sementara itu, anak jenius ini masih dalam rencananya dan mengutus bodyguardnya mengawasi pohon keramat di catatan ayahnya. Jika peri itu benar-benar ada, maka mereka akan melanjutkan ke rencana kedua. Di sisi lain, anak peri ini langsung bergegas pergi ke lokasi tempat makhluk peri itu kabur. Saking jauhnya ia terbang, bagian negara ini pun menjadi gelap karena memang sudah malam. Ia pun mengikuti jejak di bawah sana yang tampaknya adalah ulah salah satu makhluk peri yang kabur itu. Ia pun mulai menukik ke bawah dan menuju ke arah perumahan warga. Ternyata di depan sana ada sebuah acara pernikahan dan semua orang sedang berpesta. Semua orang tampak bahagia